ngeten Yai, di medsos niku kan banyak yang viral. Masa nggih Habib Lutfi diwali-walikan sebagai panutan. Niku sikap kita niku bagaimana nggih? Nah, ini geger lagi tentang beliau digegerkan di medsos, kewalian-kewalian beliau. Gini ya, saya sendiri secara pribadi tidak tahu bahwa beliau min auliaillah, saya tidak tahu. Secara pribadi saya. Nah, ketika saya sendiri tidak tahu, kenapa kok sampai santer ada yang mengklaim bahwa beliau-beliau kekasihnya Allah Ta'ala. Itu yang mengungkap bukan sekelas saya. Yang mengungkap justru orang-orang yang hebat-hebat, yang alim-alim, yang kewaliannya itu diakui dunia. Siapa di antara yang mengungkap? Di antara yang mengungkap Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jelas, beliau yang mengungkap bahwa Maulana Habib Lutfi wali. Ya monggo lah menurut beliau. Contoh lagi dari Syekh Rajab Dib, itu juga mengungkap. Nah, karena Syekh Rajab Dibnya juga min auliaillah, wajar. Nah, kalau saya ya wali murid, jadi kan beda jauh. Belum lagi ya di Mbah Yai Abah Uci, tokoh terkemuka Tangerang itu juga mengungkap kewaliannya Maulana Habib Lutfi. Monggo, karena kapasitas beliau yang mampu. Nah, kalau pandangan saya pernah mendengar langsung dari beliau ketika saya sowan. Ada orang yang tanya, Bib, nopo jenengan wali ini pangeran Bib? Ada yang tanya gitu. Oh, berani. Apa langsung ngomplain? Bus, kata siapa? Saya itu, jawabnya beliau nih, Maulana Habib Lutfi. Saya itu sedetik pun belum pernah merasakan jadi walinya Allah Ta'ala. Dari diri beliau. Nah ini kok yang goreng di medsos lucu sekali. Katanya wali. Ya monggo kalau jenengan tidak terima, kalau beliau dikatakan wali, silahkan komplain ke Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Monggo. Kalau tidak terima, silahkan komplain ke Syekh Rajab Dib, Syria. Monggo. Karena yang mengungkap kewalian beliau-beliau. Kalau saya hanya sebatas karena saya jadi santri, ketika saya dengan Abah, dengan Maulana Habib Lutfi, saya terasa terbimbing, lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Ta'ala. Karena yang dibutuhkan saya hanya itu. Saya ingin gondel dengan beliau. Jadi makanya jangan begitu dieuforiakan. Kadang terlalu lucu menanggapi berita-berita yang aneh-aneh, padahal itu bukan padahal berita itu bukan dari Maulana Habib Lutfinya sendiri. Kecuali kalau beliau Maulana Habib Lutfi sendiri itu mengatakan secara pribadi bahwa saya walinya Allah Ta'ala, ya. Kalau salaman dengan saya harus sungkem, ya. Kalau enggak nanti enggak dapat berkah. Saya cucunya Rasulullah, ya. Kalau salam dengan saya harus salam tempel. Pernahkah beliau seperti itu? Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Kadang saya heran. Kenapa sih kok benci dengan Maulana Habib Lutfi? Apa sih salahnya? Heran. Korban beliau itu Masya Allah. Dari sekian acara di Indonesia ini, beliau sering kirim-kirim bantuan. Kambing. Kemarin Hall Solo beliau bantu kambing. Terus Hall Sapuro, Beb Ahmad, ya bantu kambing. Hall Beb Husen, luar Batang, beliau bantu. Jasanya Masya Allah. Belum lagi nih yang paling sulit. Coba kalau kita ada yang memfitnah kita, ada yang nyengiti kita, sampai dibikin konten di YouTube viral,
kira-kira kita balas apa enggak? Balas sekelas kita. Bayangkan, pernahkah beliau Maulana Habib Lutfi itu membalas fitnahan itu sekalipun? Belum pernah kan? Nah, sudah dilihat dari situ aja. Jadi kadang aneh-aneh orang itu. Makanya bijaklah dalam bersikap. Jadi kalau mau menjanggalkan kewalian, kalau memang Habib Lutfi mengakui bahwa saya walinya Allah, monggo. Tapi belum pernah. Arogan sikapnya beliau bagaimana? Ya belum pernah. Searogan mana? Ada yang katanya yang memalsukan makam sampai 300. Sampai sekarang saya ingin tahu makamnya mana saja. Karena dari sekian makam yang katanya dipalsukan oleh Maulana Habib Lutfi, saya cek, saya tabayun, saya ziaroi ke sana, saya tanya-tanya sumber-sumber, ternyata salah semua. Nah ini loh. Saya masih janggal, ada yang mengatakan 300 makam yang sudah dipalsukan oleh Maulana Habib Lutfi. Datanya tidak ada. Jadi itu. Makanya hati-hati dalam bermedsos. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Ini saya dipegang oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Apa ini? Dagu saya ini dipegang. Kamu bahasa Arabnya inta ta'arif safinata Nuh, artinya kamu tahu perahu Nabi Nuh? Enggak tahu. Kaif ma ta'arif safinata Nuh fi Pekalongan? Kenapa engkau tidak tahu bahwa perahu Nabi Nuh ada di Pekalongan? Terus saya itu membayang ke laut di Pekalongan. Seperti apa kabarnya Nabi Nuh di Pekalongan? Tidak membayangkan siapa-siapa, apalagi membayangkan Habib Lutfi, tidak. Setelah itu kita kembali ke hotel. Setelah maghrib oleh beliau dipanggil datang kembali ke sana. Setelah nyampe ke sana, duduk Habib Lutfi dengan Syekh Muhammad Al-Maliki dan di depan para santri-santri yang mau mengaji. Terus beliau Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ada Habib Lutfi, ini Habib Lutfi, beliau ada di sampingnya. Ada Habib Lutfi min kibari awliyaillah fi Indonesia au qol fi Jawa. Ini Habib Lutfi paling besarnya walinya Allah di Indonesia, atau bila mengatakan di Jawa. Kemudian saya menyambung yang tadi disebut perahu Nabi Nuh, maksudnya adalah Habib Lutfi. Jadi saya merasa berarti kalau ikut Habib Lutfi kita akan selamat. Selamatnya apa? Sama dengan selamatnya orang-orang di zamannya Nabi Nuh yang beriman bersama perahunya Nabi Nuh. Maka sekarang perahu Nabi Nuh yang dipanggil oleh Abu Yazid Muhammad, yang diberi gelar adalah Abu Yazid Al-Habib Lutfi, beliau masih ada. Dan